Oke guys, kembali lagi di Medi Channel. Oke, jadi kali ini kita kedatangan salah satu TikToker asal mana nih, Bli? Lombok. Lombok ya. Jadi tinggalnya di mana nih? Jimbaran. Jimbaran. Berarti orang Lombok tinggal di Bali itu ya? Iya, kuliah. Kuliah di Bali itu? Iya, ya. Oke, untuk umurnya umur berapa nih? Tahun 2003 saya lahir. Kira-kira berapa tuh? 2003 berarti sekitar 18, 19. 19. Jadi belinya tinggal di Bali itu karena kuliah ya? Iya, ya, betul. Untuk tinggal di Jimbaran tuh rumah pribadi apa masih ngontrak atau gimana? Ngekos. Ngekos ya? Iya. Sendirian di sini berarti ya? Iya, ada sih keluarga dari Payangan sama Tabanan. Oh, asli Lombok tinggal merantau ke Bali itu? Iya. Atau gimana? Ada. Atau asli orang Bali emang saudaranya? Oh, saya itu bapak saya dari Lombok, memang Lombok, orang Lombok, memang udah berapa tuh memang orang Lombok. Kayak misalnya orang Karangasem yang sudah menetap di sana lah. Udah berapa turunan lah, berapa ratus tahun lah. Gitu. Ibu saya dari Payangan. Oh, berarti apa ya? Gianyar. Gitu. Jadi ibunya asal Payangan. Terus bapak ada yang dari Tabanan. Bapak punya saudara punya bapak punya istri. Istrinya punya saudara di Tabanan. Berarti adalah keluarga di Bali berarti ya. Kenapa nggak tinggal di rumah Tabanan? Iya. Belum jauh kali dong. Saya dari lumayan juga ya. Ya, lumayan jauh dari Tabanan Samsam. Dan untuk kedepannya nih kan Beli sekarang jadi TikToker nih. Udah sering dapat endorse nih? Belum terlalu banyak sih. Berarti udah dapat penghasilan dari TikTok? Ya lah, dari live streaming lah. Lumayan banyak. Tapi nggak usah sebutin. Semoga nanti banyak-banyak yang nyawer sehingga saya bisa buat YouTube yang bagus dengan peralatan-peralatan yang memang. Jadi rencananya membuat YouTube nih? Emang? Ya, YouTube dan juga besok kalau saya ngagitin usaha orang tua bisa sambil nge-YouTube lah. Emang orang tua punya usaha di Lombok? Punya. Usaha apa tuh? Usaha mobil, bukan. Salah. Usaha peralatan motor. Jenis bengkel ya? Ya, aksesoris lah. Ya, aksesoris motor, peralatan motor lah kayak ban atau apa itu, sama peralatan listrik seperti kabel, colok, yang lampu gitu. Sama ya yang kalian selalu dituduh-tuduh di nugget dan bakso frozen food yang selalu kalian tuduh-tuduhkan saya di TikTok. Akhirnya syukurlah ibu saya akhirnya beneran jualan bakso sama nugget. Jadi gara-gara kalian nonton bilang saya di komen TikTok daging bakso beneran. Beneran dagang bakso tuh ya? Iya sih, memang sih sebelumnya sudah jualan sih ibu saya bakso frozen food sama nugget, tapi nggak terlalu banyak. Tapi karena kalian ngomong-ngomong terus, akhirnya karena ada rezeki, akhirnya banyak ibu saya yang ngestok bakso frozen food sama nugget. Ya sekarang lah untungnya jualan. Banyak. Ya banyak lah penghasilan dari ibu saya sehingga bisa kuliahin saya sekarang. Dan bapak saya ya seorang guru agama dan guru BK di SMA. Jadi banyak punya penghasilan ya? Ya lumayan lah, masih bersyukur lah saya gitu. Masih dilahirkan di keluarga yang mapan. Oke, ini kan mumpung tadi ngomongin tentang orang tua. Bukan tentang konten nih. Ya. Untuk kedepannya nggak ada rencana buat ngubah konten, tema konten? Pasti ada, kalau semakin alat saya lengkap, pasti saya akan buat konten yang lebih baik gitu. Mungkin konten edukasi lah, konten review. Ya, review barang atau sejenis lainnya lah. Pokoknya ya harus memang yang bermanfaat lah, bukan yang konten-konten yang alay gitu. Tapi ya untuk saat ini masih alay-alay lah saya gitu. Demi naikin follower dulu lah gitu. Biar nanti semakin lengkap saya punya peralatan, makin banyak waktu saya. Sekarang kan masih terbagi antara kuliah dan bikin konten ya. Ya, nugas dan kegiatan kepanitiaan di kampus juga kan harus saya handle semua itu jadinya.
Sekarang lagi pelan-pelan menghandle itu semua sekarang. Ya, semoga nanti uang saya banyak sehingga saya bisa lebih menghandle lagi juga gitu. Karena dengan emosi yang baik ya gampang kita menghandle segala sesuatu jadinya. Nah, dan sekarang kan kita podcast tentang nanya keberadaan belinya ya. Kan belinya ini udah umur 19 tahun kan? Yeah. Pastinya pernah dong yang namanya jatuh cinta nih. Pernah nggak punya pengalaman cinta nih? Pernah? Punya mantan nih belinya? Ada sih, tapi saya tidak akan sebut nama inisialnya. Ya, kalau namanya kan nggak boleh dibilang. Ya. Jadi, tapi memang namanya sih nama umum, tapi nanti kalau misalnya kayak gitu kan nanti ada aja yang orang yang nonton terus kasih tahu ke orangnya kan masalah gitu. Pernah sih dulu, tapi pernah saya sampai pegang tangan cewek di waktu di SMA gitu. Tapi ternyata dia sudah punya pacar. Terus saya bilang ini ya, nanti kalau misalnya saya sama kamu kan saya kan kuliah, belum tentu juga juga saya pengen cari nanti gimana lah gitu. Misalnya entah saya pengen punya istri seorang perawat, misalnya enggak jadi nih ya gitu sih. Mungkin nanti ya namanya jodoh ya tergantung karma menurut saya lah. Itu sih, nanti kan tergantung karma saya ya sekarang lebih baik banyak berbuat baik lah. Pernah saya jatuh cinta sama cewek, ya hal yang manusiawi itu. Jatuh cinta itu apalagi di umur pacar berarti udah pernah pacaran dulu ya? Tidak diakui sebagai pacar, tapi pernah berdekat-dekatan sambil pegang tangan. Tapi yang cewek punya cowok gitu, udah punya pacar tapi dia belum punya hubungan yang jelas dengan anaknya, tapi udah putus dia gitu. Oh, berarti udah putus terus belinya mencoba untuk mendekati ceweknya itu maksudnya? Ya. Waktu SMA dulu, tapi sekarang sudah udahlah, saya lebih baik fokus kuliah ini yang sulit gitu. Nanti kalau pacaran nanti ndak gitu, lebih baik ya banyakin uang dulu, terus nanti ya cari cewek-cewek yang lebih muda lah, jangan yang seumuran lah, jangan yang lebih muda, lebih baik lah. Karena kenapa? Kalau yang lebih muda kita bisa misalnya dia mau lagi bentar yang udah mau dekat-dekat menggapai cita-citanya, misalnya yang saya cari cewek perawat yang udah mau lulusan lah saya cari, nanti yang udah mau lulus kuliahnya gitu, yang sudah mau ke profesi baru mungkin saya cari, mungkin ya kita kan nggak tahu ya. Aduh ngomongin hal yang sensitif lagi. Jadi beliaunya nih mencari calon istri perawat gitu. Bisa aja ya, bisa aja guru SD. Pokoknya yang udah bekerja gitu. Ya yang profesinya ya kayak PNS lah yang saya pengen cari istrinya saya sih. Tapi ya udahlah, yang penting kalau saya nyari cewek enggak mesti harus cantik mukanya atau kulitnya putih ya, kulit tangan sama mukanya putih. Yang penting bodinya bagus, sehat ya, bodinya sehat dan sehat sesuai dengan tinggi dan bodinya sehat ya. Kalau masalah muka kan bisa dipakein skincare atau apa-apa. Masalah kulit kan cewek itu kan biasanya kan meskipun tangannya putih tapi dalamnya sudah pasti putih karena dia menjaga banget yang di dalamnya. Kalau yang di luarnya mungkin karena pakai celana baju pendek jadinya hitam. Tapi itu kan bisa diubah pakai lulur, pakai skincare lain. Kalau masalah body susah diubah. Kenapa? Kalau body kan harus olahraga, dia harus operasi ya. Bukan sih gitu sih kan. Kalau operasi janganlah, operasi terlalu berbahaya juga sih. Harus sesuaikan dengan cara makannya dia gitu kan, kalau untuk mengubah badan itu menurut saya sih. Jadi nggak perlu harus cantik lah, tapi yang penting bodinya bagus dan pekerjaannya jelas. Ya, dan satu lagi karakternya baik gitu dan bisa menghandle banyak hal gitu. Jadi sekarang nggak ada niat buat cari pacar untuk sekarang? Ada niat untuk sebenarnya saya waktu lulus kuliah aja dan saya punya kerjaan ya, baru enak ngeliling ya, barulah nyari cewek lah gitu yang umurnya ya apa enggak 2-3 tahun lebih muda di bawah saya ya gitu lah. Ya sih. Dan
Untuk pengalaman perselingkuhan itu berarti nggak pernah beli ya? Nggak pernah ada. Ya. Oke. Dan untuk selanjutnya nih kan tentang pengalaman hidup lah ya. Pernah nggak punya masalah yang mungkin nggak bisa diselesaikan sendiri? Yang mungkin menurut beli itu cobaan Tuhan paling berat itu apa tuh? Menurut saya selama ini kan yang namanya masalah pasti menurut saya pribadi nggak ada sih. Menurut saya pribadi nggak ada sih yang setiap masalah pasti muncul sama solusi pasti setiap ada aja solusi untuk ngeluarin. Iya pasti ada lah. Tuhan ngasih masalah itu pasti ada solusinya lah. Ya memang sih apa ya masalah mungkin hari ini hasil dari perbuatan kita yang malu, tapi kan pasti akan berakhir juga gitu. Bener. Ya. Berarti nggak ada yang masalah. Yang terus pasti ada lah, yang setiap namanya hidup pasti punya masalah, tapi pasti punya solusi dan pasti akan terselesaikan yang namanya masalah. Dan tadi kan tentang pengalaman pribadi nih. Ada nggak motivasi buat para penonton nih tentunya yang udah setia dari dulu ya, dari 0 subscriber sampai sekarang nih, ada nggak motivasi buat motivasi ya? Kalian yang sudah menonton, kalian sudah merasakan value-nya ya. Semoga kalian juga tergerak untuk pengen mengekspos diri kalian yang lebih banyak lagi gitu. Tidak hanya jadi penonton saja ya, kasih support dan kalian juga bisa mendapatkan nikmat dari hasil video-video yang dulu itu, sehingga kalian juga membangun nanti supaya kalian bisa lah berpikir dari sebuah video ini ada motivasinya, kalian ikut bergerak itulah ya. Ya ikut bergerak untuk menjadi apa yang kalian inginkan jadinya. Jadi mungkin segitu aja video kali ini. Buat belinya ada kesan-kesan terakhir nggak sebelum mengakhiri video ini? Kesan terakhir untuk video ini ya semoga yang nonton video ini berbahagia, semoga hidup saya juga semakin baik, hidup Apli Mingdi bisa menjadi lebih baik ya, semakin sukses lah saya juga semakin dan kalian yang nonton ya mau bergerak untuk maju lah jadinya. Jadi saya lupa kan di TikTok saya lihat belinya tuh kan sering dihujat gitu. Gimana tanggapan beli tentang hujat-hujatan para netizen? Tergantung saya akan cari tahu dulu. Kalau masalah fisik itu kan enggak akan jadi masalah. Karena kalau fisik itu fisik kan memang fisik kita, kalau di permasalahan nggak apa-apa. Kalau misalnya difitnah baru ya beli kan mempersalahkan itu ya. Ya difitnah. Mungkin kalau misalnya konten saya yang ternyata berbahaya, itu memang ya dihujat itu harus pakai introspeksi diri. Tapi kalau misalnya saya konten yang enggak ada apa-apa, tiba-tiba di komen hate, ya yang masalah ya orangnya yang komen. Kalau memang kita buat konten yang enggak ada merugikan mereka, tidak menghina mereka, tapi mereka dipermasalahkan itu. Iya gitu. Jadi itu aja kesannya. Oke guys, jadi segini saja video kali ini. Kalau kalian suka video seperti ini, silahkan di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagramnya Mas Ari ya. Siapa namanya? Ari Sudana. Dan juga follow TikTok saya. Tinggal kalian klik di TikTok saya ada Instagram dan YouTube saya, tolong di subscribe gitu ya. Semoga punya YouTube juga belinya. Ya ada kan di TikTok saya, tinggal ditekan gambar Instagram itu ada gambar YouTube dan Instagram. Silahkan di follow. Ya. Jadi itu juga di follow guys ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sekian dari saya. See you next time. Bye.